kepala yang botak tadi. Kembali tanduk disedot-sedot. Tampak terlihat darah kotor yang mengalir deras. Hari ini ada yang membutuhkan betangge ala Amak Murni. Diutuslah seseorang untuk menjemputnya. Dan inilah dia, sang tabib yang dicari. Setelah puluhan tahun, Amak Murni melayani permintaan warga untuk dibetangge. Usianya yang sudah kepala 8 ternyata tak menghalanginya untuk selalu beraktivitas. Untuk bisa dibetangge, sebelumnya warga harus membuat janji terlebih dahulu. Seperti sekarang, Amak Murni telah siap dengan tas coklatnya. Isinya apalagi kalau bukan tanduk-tanduk dalam berbagai ukuran. Ada tanduk sapi asli, ada juga yang tiruan. Setelah semuanya siap, Amak Murni pun berangkat ke tempat tujuan. Ternyata warga sudah menunggu kedatangan sang tabib. Segala peralatan segera disiapkan. Selain tanduk-tanduk yang dibawa, Amak juga menyiapkan malam serta beberapa buah pisau. Sarkini sang pasien yang sudah membuat janji tanpa ragu langsung duduk membelakangi Amak Murni. Sudah beberapa hari ini ia menderita pusing-pusing hebat. Rambutnya yang telah memutih disibak-sibakan sambil sesekali diolesi air. Cara ini dilakukan agar rambut mudah untuk dicukur. Inilah hasilnya, sebuah bulatan tanpa rambut di kepala Sarkini. Bagian kepala yang botak tadi lalu diolesi minyak kelapa. Setelah itu tanduk pun diletakkan. Sang tabib bekerja keras menyedot ujung tanduk. Ini dilakukan agar darah kotor terkumpul. Pengobatan seperti inilah yang disebut betangge, yang dalam bahasa Sasak berarti kepala yang bertanduk. Betangge memang serupa dengan metode Beckham atau Kop yang tujuannya adalah mengeluarkan darah kotor. Setelah beberapa menit, pisau Amak Murni pun bekerja, menyayat tipis pada bagian kepala yang botak tadi. Kembali tanduk disedot-sedot. Tampak terlihat darah kotor yang mengalir deras. Desa sehat, ndik sakit, mudah betangge, sehat, dicara pinang-pinang. Setelah Sarkini, pasien lain bernama Muhtar pun siap diobati. Pasien yang juga sering mengalami pusing-pusing ini telah menjadi langganan tetap Amak Murni. Semua dilakukan karena tak kunjung sembuh setelah berobat ke dokter. Walau sebetulnya ia merasa takut melakukan betangge. Memang ngeri, rasa ngeri, takut. Tapi apa boleh buat, itu cara terbaik katanya ini Pak Dukun. Kalau dia rasa berobat sudah berapa kali sobat ke dokter tapi tidak ada perubahan. Secara bergantian, Amak mengobati dua pasiennya. Terlihat betapa kental dan hitamnya darah yang keluar. Menurut Amak, pengobatan ini aman karena pekerjaan ini telah ia lakukan berpuluh-puluh tahun. Kenapa tidak, Pak? Iya, ada menteranya, ada obat demikian. Ada obatnya, Ada jampi-jampi, ada jampiannya, mantra-mantranya. Fungsinya untuk apa? Walau kebanyakan pasien Amak sering betangge di bagian kepala, bukan berarti bagian tubuh lain tidak bisa. Tentu saja tergantung apa penyakitnya. Tapi sampai saat ini Amak lebih banyak mengobati pasien pusing-pusing, rematik, dan keluhan ringan lainnya. Cuma semenit-menit ini masih. Biar di lain-lain tempat bisa. Bisa. di belakang, Di belakang juga bisa. Ya. Di belakang juga bisa, punggung juga bisa. di paha. Jika dibetangge di bagian tubuh selain kepala, kulit pasti akan terlihat merah-merah. Tapi bagaimana kalau seperti ini? Dikatakan botak, tak sepenuhnya botak. Diledekin dengan apa ya? Pernah, tapi
nggak begitu berani orang kalau saya sudah datang gila-gila itu melawan. Kalau dia mau mengolok dia bilang botak begitu, ya melawan sih, malu kan. Kalau dia diam-diam saja tertawa ya biasa lah. Akhirnya selesai sudah. Amak menekan-nekan kunyit dan menempelkan tangan yang terasa hangat setelah sebelumnya digosok-gosokkan. Hal ini untuk membekukan darah dan mengeringkan sayatan-sayatan yang tadi ia torehkan. Untuk jerihnya itu, Amak biasanya menerima bayaran 5 kg beras dan uang yang jumlahnya tidak seberapa. Tapi cukuplah untuk hidup ia beserta keluarga. Anda tertarik mencobanya? Linda Samsudin, Ariana Karim Purnama, Trans TV, Lombok, Nusa Tenggara.